Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Oke teman-teman, kita lanjut dari video sebelumnya. Kan video sebelumnya kita telah belajar menghitung nilai p-value. P-value dari analisis Pyrite Sample T-test secara otomatis di bagian ini. Selanjutnya kita akan menghitung nilai T-hitung untuk digunakan proses perbandingannya dengan T-tabel, dan ini benar-benar manual. Kita sendiri yang rumus-rumus ya. Bukan sekali rumus langsung dapat nilainya. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui itu berasal dari sini tadi. Yang di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kita harus tahu selisih, rata-rata selisih, jarak data ke rata selisih, dan berapa kuadratiknya, kemudian jumlah datanya. Nah, saya buat seperti ini, dan beberapa blog yang saya baca atau web yang saya baca dia agak bentuk seperti ini. Nah, yang pertama kita tentukan sampelnya. Sampel itu ini tidak dihitung dua kali karena ini sampel berpasangan, atau sampelnya itu cuma itu tetapi hanya diukur berulang, makanya sampelnya itu cuma 21. Kemudian DF itu derajat kebebasan, degree of freedom. Jadi ini dikurangkan sampel dikurang 1, berarti nilainya 20. Batas kritisnya itu 0,05 karena nilai signifikansi taraf kepercayaan yang kita gunakan adalah 95%, berarti batas kritisnya adalah 0,05 atau 5%. Seperti itu. Dari situ kita dapatkan T-tabel. Nah, T-tabelnya itu didapat dengan menggunakan rumus T-inf. Nah, apa itu T-inf? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini caranya, teman-teman. Aduh, nggak bisa terkursor ke bawah, sorry. Ini ya, sorry. Ini tadi nih. Nih. Nah, kalau kita mau lihat T-inf ini adalah fungsi T-inf menghitung inverse dari fungsi T-dis dua arah. Contoh penggunaan. Ini probabilitas sama dengan probabilitas yang terkait dengan distribusi dua arah. Itu tadi 0,05-nya derajat kebebasan, kemudian derajat kebebasannya. Makanya rumusnya di sini itu dimasukkan 0,5 dan derajat kebebasannya, sehingga didapat T-tabelnya itu 2,0860 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai T-hitungnya. T-hitung itu didapat berdasarkan rumus ini. Jadi T-hitung yang pertama yang harus diketahui adalah kita kan mau mengetahui rata-rata selisih. Berarti kita bisa menghitung rata-rata dari kedua dari kedua data ini, baik sebelum dan sesudah, kemudian dari situ yang kita kurangkan. Nah, kita dapatlah dengan menggunakan rumus average dari S1 B2 sampai B22, kemudian di sini dari C2 sampai C22, dari C2 sampai C22 untuk min kedua. Kemudian untuk selisihnya kita tinggal kurangkan sebelum dan sesudah, seperti itu. Kemudian kita dapat untuk standar deviasinya kita dapatkan dengan memasukkan kolom selisih di sini. Jadi kita kurangkan antara sebelum dan sesudah. Kita kurangkan sebelum dan sesudah. Setelah itu dari sini kita akan menghitung nilai selisih minnya. Standar deviasi untuk selisihnya. STDF ya, standar deviasi. Nah, setelah itu kita akan menghitung T-hitungnya. T-hitungnya itu dengan seperti ini. Nilai selisih min dibagi dengan G15 itu adalah standar deviasi dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah sampelnya, sehingga didapatkanlah minus 3,7439 seperti itu. Nah, dari situ kita bisa melihat perbedaannya dengan membuat rumus ini. Apabila T-tabel ini dibutlakan, apabila T-hitung lebih besar dari G ini T-tabel, berarti ada perbedaan signifikan.
Jika tidak, maka tidak ada perbedaan signifikan, seperti itu. Kemudian jawaban hipotesisnya H0 ditolak, berarti sama ya, secara menggunakan p-value dan menggunakan t-hitungnya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi teman-teman sudah dapat caranya dengan cara yang pertama ini. Saya masih punya cara yang ini, hasilnya tetap sama, tapi langkahnya berbeda dan mungkin juga bisa menambah cara pemahaman teman-teman terkait penghitungan manual dari Pirates sampel t-test. Kita akhiri untuk video ini, selanjutnya kita lanjut lagi untuk sedikit penambahan atau sedikit perbedaan dari analisis manual yang pertama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.